istilahipun amar ma'ruf nahi mungkar. Niku nek boten disasari kanthi manah ingkang taslim, sok kadangkala kula panjenengan sami nggadhahi raos boten seketok dhateng sedherekipun. Mungkin ini masalah saya yang dinasihati lan sabitipun kadangkala kadangkala kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar kala ndadosaken boten seketok tetep manah. Menika perlu kula aturaken supados kula panjenengan saenika nggadahi hati yang asli. Hati yang asli menika bisa menerima dengan lapang dada nasihat petua ingkang dumawah dumateng kula panjenengan. Pari basanipun kula panjenengan sami menika dereng nindakaken kesalahan. Tapi ada orang yang menegur, menika nek hatinipun taslim, menika menerima dengan senang hati dan berterima kasih bahwa saya belum salah saja sudah diingatkan. Menika menawi hatinipun taslim. Tapi menawi hatinipun kotor, hatinipun boten bersih, menika kadangkala muncul saking manah kalau wau, ini urusan saya, kamu campuri urusan saya dan lain sebagainya. Nah, kangenipun tiyang Islam, nek kula panjenengan sami kersa tawaso bil haq, tawaso bis sabr, utawi kula panjenengan sami iki kula ambali malih pilih kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar menika pancen membawa risiko. Risikone pripun? Nek sing kepanggih sederek sing manahipun boten resik, manahipun kotor, menika kadangkala dados klentu utawi seling suruh. Tetapi nek kula biasa menika nggadahi hati yang taslim, insyaallah niku akan membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, tumrap ingkang tegur piyambak, kanggo-kanggo dumateng ingkang dipun tegur. Sebabipun menawi kula panjenengan sami jejeripun menungso menika sifatipun napa menika kagungan luput lan dosa, lupa dan salah. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempat lupa dan salah. Mila nek kula yen sami pas salah dipun nemekaken, pas lupa dipun nemekaken, nika kita nggadahi hati yang asli. Lah menawi sampun mekaten insyaallah kula yen saiki dipun golongaken orang-orang yang termasuk terbaik. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang terbaik, sebagaimana difirmankan oleh Allah auzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu yang bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang mau ajak-ajak datang kebaikan, buatan hauna anil munkar, dan mau mencegah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang salah, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Ananging Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memberi nasihat, teguran kepada orang lain itu perlu metode, utawi cara, supados pesan-pesan bisa tersampaikan dengan baik. Maka kula panjenengan sami kedah mangertosi karakter pun tiang ingkang nggadahi lepat utawi tiang ingkang kula biasa badhe tegur, kemudian juga dengan bahasa yang santun. Kalau menegur seseorang dengan bahasa yang kasar, bahasa yang ketus dan lain sebagainya, itu malah tidak bisa masuk. Lain kalau dengan bahasa yang halus,
diawali dengan mohon maaf dan lain sebagainya. Niku insya Allah pesan-pesan nasihat akan sampai kepada yang ditegur keluar. Dan itu cara atau metode supados amar ma'ruf nahi mungkar saged sampai kepada orang lain yang perlu mendapatkan nasihat dari kula panjenengan sami. Pramila niki kerja hati kula panjenengan sami. Menawi hati kula panjenengan sami niku bersih, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu fi jasadin mudghatan in hasanat sa'iru kulluhu wa in fasadat sa'iru kulluhu. Dengan tegasipun pada jasad seseorang itu ada segumpal darah atau segumpal daging, yang mana apabila segumpal darah atau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad itu. Tapi apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Lah apa itu? Wahiyya qalbun. Dia adalah hati. Bila Bapak Ibu yang menghormati, hati kula biasanya sangat menentukan sekali dalam kehidupan kula biasanya menikah. Terus termasuk Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, pada pesuruhnya, pada nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disasar adalah hati. Kamilo, dalam Al-Quran ada kalimat Al-Quran itu as-sifa'u lima fis sudur. Jadi obat yang ada dalam hati. Sehingga kalau hati manusia itu penuh kotoran, penuh itu penyakit-penyakit, bisa diobati dengan Al-Quran. Nah, caranya pun dengan cara mengkaji, mempelajari, kemudian untuk mengerti, dipahami, sehingga bisa membuat hati kita itu bisa sembuh dari penyakit. Penyakit di sini bukan penyakit medis, artinya penyakit hati yang disebut dalam ayat menika termasuk penyakit hati yang atau penyakit itu spiritual, seperti penyakit dengki, penyakit iri hati, penyakit kasak kusuk, penyakit riak, penyakit dendam dan lain sebagainya. Itu nanti bisa sembuh dengan kita mempelajari Al-Quran yang membicarakan tentang apa itu masalah hati. Nah, insya Allah nanti dengan mempelajari Al-Quran itu akan sembuh. Bukan seperti apa itu Mbah Dukun yang kadang-kala memakai terapi dengan membakar apa itu mushaf Al-Quran, kemudian dicelupkan dalam air putih, terus pengunjuk pasien ini, itu malah menambah penyakit. Ya, dimaksud penyakit hati itu adalah penyakit-penyakit spiritual, termasuk iri, dengki dan lain sebagainya. Itu insya Allah nanti akan sembuh dengan mempelajari Al-Quran. Nah, berilah Bapak Ibu yang hormati, dengan adanya hati yang bersih, nanti bisa membuat kula panjenengan sami menerima teguran, nasihat, petuah atau apa itu tausiah dari siapapun. Kalau yang disampaikan itu memang benar, itu kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan pasif. Tapi kalau hatinya itu kotor, itu bagaikan orang yang mengisi botol yang sudah penuh. Jadi ya utah ya penuh. Maka syarat penjenengan kami untuk menerima nasihat, menerima petuah, menerima tausiah dari siapapun, itu hati kita itu harus dikosongkan dulu. Kalau tidak dikosongkan dulu, nanti kalau yang menyampaikan itu dilalah ya, dari apa itu sosial masyarakat
di tingkat terendah, tidak punya pangkat apa-apa, tidak punya titel apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa, rakyat biasa, gaweane ngerek, gaweane ngarit, gaweane glewedi umpamanya. Tapi yang disampaikan itu sebetulnya kebenaran. Tapi nek hatinya itu kotor, hatinya tidak bersih, akan mentok, akan menolak. Seperti orang mengisi botol yang sudah penuh. Lo ngaku sarjana kok, lo ngaku sarjana apa itu agama Islam kok. Nah, ini sarjono bukan sarjana. Itu pakai Mas Sarjono. Apalagi di masyarakat secara apa itu pendidikannya sampai S3. S3 itu nek anu celukane pun doktor. S3 ya sampai SMA. Itu bisa ke. Cuman nah S3 yang dimaksud secara formal itu celukane pun doktor. Lah saya dokter kok ngrungokke pamingan. Pamingan ini apa? Umpamanya begitu. Nah maka itu peran hati kula sami. Bila kula sami hati yang bersih itu bisa menentukan kula sami sae wontenipun, sae wonten ing kehidupan bermasyarakat, napa malih mangke sae wonten ing kehidupan wonten ing akhirat. Nah mugi-mugi Bapak Ibu yang hormati seperti atur kula sehubungan dengan hati yang bersih. Mugi-mugi kula sami gadhahi hati yang bersih sebab mangke menawi sowan dhateng asmanipun Gusti Allah boten wonten bab sanes kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. La yang fa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak laki-laki tidak bermanfaat kecuali kamu menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang taslim. Jadi apabila mengatakan dengan segala gerakan mugi-mugi luar biasa yang tansah dibimbing oleh Gusti Allah, mempunyai hati yang taslim, mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang bening. Wonten sedaya kekirangan kula nyuwun pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.